ini orangnya. Orang mana yang paling afdal, yang paling Allah cintai, ya, paling besar pahalanya gitu. Maka Nabi SAW menjawab, seorang mukmin yang berjihad dengan jiwa dan hartanya di jalan Allah Ta'ala. Lalu ditanya lagi kepada beliau, kemudian siapa lagi sesudah itu? Sesudah orang yang jihad dengan jiwa dan hartanya. Maka beliau menjawab, kemudian seorang mukmin yang berada di sela-sela perbukitan, beribadah kepada Allah dan membebaskan manusia atau masyarakat dari keburukannya. Bagaimana jahatnya syaitan, ya, dan dia berusaha terus menyesatkan anak Adam, ya. Yang subscribe, semoga hidup kaya raya, mati masuk surga. Baik, kita masuk ke hadits ketiga. Hadits ketiga ini ada 3A dan 3B. 3A-nya dengan sanad sahih, ini urutan 1297 dari awal kita belajar. Hadits ini berbunyi dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, ia menuturkan, atarajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi, atarajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. فقال أي الناس أفضل قال مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله تعالى قال ثم من قال ثم مؤمن في شئب من شعاب يعبد الله ويدع الناس من شره. Ada seorang laki-laki, kata Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata atau bertanya, manusia apakah yang paling utama atau paling afdal, ya? Manusianya, kalau tadi amal yang ditanya, kalau ini orangnya. Orang mana yang paling afdal, yang paling Allah cintai, ya, paling besar pahalanya gitu. Maka Nabi SAW menjawab, seorang mukmin yang berjihad dengan jiwa dan hartanya di jalan Allah Ta'ala. Lalu ditanya lagi kepada beliau, kemudian siapa lagi sesudah itu? Sesudah orang yang jihad dengan jiwa dan hartanya. Maka beliau menjawab, kemudian seorang mukmin yang berada di sela-sela perbukitan, beribadah kepada Allah dan membebaskan manusia atau masyarakat dari keburukannya. Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan juga An-Nasai. Saya langsung baca 3B-nya, ya. Itu 3A 2 kali ditulis, ya. Diubah A di 3 yang bawahnya itu 3B, ya. 3B-nya dengan sanad sahih di ghairihi menjadi sahih karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain, dan ini disebutkan dan juga oleh Al-Hakim. Al-Hakim nama orang, ya. Nama bukunya, kitab hadisnya, kitab Mustadrak. Dengan sanad sesuai dengan syarat Al-Bukhari dan Muslim. Dengan lafaz ia berkata, diriwayatkan dari Nabi SAW, annahu su'il ayyul mu'mini akmalu imana. Qala alladhi yujahidu binafsihi wa malih wa rajulun ya'budullah fi syi'bin minasyi'ab wa qad kafan nasa syarrahu. Bahwa beliau pernah ditanya sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin manakah yang paling sempurna imannya? Dan ini semakna dengan afdal. Beliau menjawab sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang yang berjihad dengan jiwa dan hartanya. Dan seseorang yang berada atau beribadah kepada Allah di sela-sela perbukitan, dan dia atau ia telah menghindarkan keburukan dirinya dari masyarakat. Riwayat ini atau dua buah riwayat ini memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama, kedudukan sahabat yang mulia Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, karena beliau yang menceritakan kepada kita tentang, ya, pertanyaan seorang kepada Nabi SAW. Pelajaran yang kedua, keutamaan si penanya itu sendiri, walaupun dalam riwayat ini tidak disebut namanya. Kalau Bapak Ibu lihat 3A, atarajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah SAW. Laki-laki ini walaupun tidak disebutkan namanya, kita masukkan dalam keutamaan hadis, ya, atau faedah bisa diambil dari hadis, karena dialah yang bertanya dan akhirnya kita jadi faham penjelasan mana sosok mukmin yang paling baik, yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang ketiga yang bisa diambil, bahwasanya pentingnya seorang muslim bertanya dan berusaha mengetahui mana amal-amal yang paling afdal, baik amal ibadahnya atau pribadi orang mukminnya, ya, supaya dia coba menggabungkan, kolerasikan antara amal yang paling afdal di hadis 1 dan 2 tadi, kemudian juga dengan, ya, pribadi yang afdal di hadis 3A dan 3B. Pelajaran keempat yang bisa diambil adalah kedudukan seseorang yang berjihad di jalan Allah. Dan yang paling baik adalah dia menggabungkan keduanya. Jihad dengan harta dan jiwa. Karena jihad yang paling baik adalah jiwa dengan jiwa. Jadi dia menyumbang dengan hartanya, dia juga ikut berperang. Atau datang sesudahnya orang yang berjihad sesuai dengan kondisi dan keadaannya. Kalau yang lebih dominan yang bisa adalah jiwanya, karena dia tidak punya harta, maka dia pergi dengan jiwanya, maka itu lebih afdal.
Ada orang tidak mampu dengan jiwanya, seperti ibu-ibu perempuan misalnya, atau orang tua, tapi dia punya harta. Maka dia berjihad dengan hartanya, maka itu harta lebih afdal bagi dia. Ya, tetapi tetap yang paling baik adalah orang menyumbang atau berkorban, berjihad dengan harta dan juga jiwanya. Makanya dikatakan, pribadi yang paling baik adalah orang mukmin yang berjihad dengan harta juga jiwanya di jalan Allah. Mayoritas ayat Al-Quran tentang jihad pasti diikutkan seperti itu. Jihad bi amwal dan anfus, harta dan jiwa. Ya. Kayak kita sekarang kalau mau dapat pahala jihad dengan harta masih sangat mudah. Kita menyumbang buat teman-teman kita di Palestina misalnya. Alhamdulillah pemerintah di Basnas juga buka pintu untuk itu. Kemarin bantuan buat Gaza dan banyak yayasan sosial bergerak. Nah, kini kita bisa dapat pahalanya. Dan sekarang yang lebih afdal buat kita di Indonesia adalah infak dengan harta itu. Itu jihad dengan harta, gitu ya. Karena kita tidak bisa pergi secara fisik ke sana. Kecuali pemerintah kita yang mengumandangkan itu untuk menyuruh pergi, itu baru wajib, gitu ya. Tapi bagi masyarakat yang ada di Palestina, mereka punya kewajiban secara individu sesuai dengan kemampuannya atau fardu ain namanya. Kemudian pelajaran yang kelima yang bisa diambil, bahwasanya orang mukmin ya, yang terbaik setelah orang yang jihad dengan harta dan jiwanya adalah seorang mukmin yang berada di perbukitan, jauh dari masyarakat. Dia menyendiri di perkampungan gitu ya. Lalu dia menyembah Allah. Tujuannya bukan ya menyelamatkan kriminalnya ya. Saya soalnya pernah datang ke pelosok-pelosok pedalaman di negara kita, saya nggak usah sebutin wilayah mana. Ternyata di sana banyak pembunuh, banyak perampok yang melarikan diri, gitu kan. Ini bukan ini yang dimaksud. Jadi mereka justru memang sengaja pergi ke tempat-tempat untuk beribadah kepada Allah supaya jauh dari keramaian. Ya, itu juga termasuk orang-orang yang baik, gitu ya. Karena mereka tujuannya supaya tidak terganggu lagi dengan kesibukan dunia, maka mereka khusus ibadah. Maka dengan begitu, dia dan orang lain selamat dari keburukan satu sama yang lain. Karena selama kita interaksi dengan orang kan kita bisa saja mengganggu orang atau dia mengganggu kita. Nah jadi kalau ada orang yang khusus melakukan perbuatan ini, maka termasuk mukmin yang baik, gitu kan? Orang mukmin yang baik. Masuk dalamnya ini juga kalau seseorang menetap di rumahnya dan tidak keluar, dia fokus pada ibadah. Dan ada sebuah hadits menjelaskan masalah itu ya. Dia tidak keluar kecuali urgen. Sehingga orang ataupun dia selamat dari keburukan satu sama yang lain. Termasuk juga orang mukmin yang baik. Kalau kita tidak mungkin ke pegunungan, pebukitan, maka kita minimal menetap di rumah kita dan tidak mengganggu orang lain ataupun kita diganggu oleh orang lain. Kalau niatnya itu, maka juga mendapatkan pahala yang besar. Nah ini yang bisa diambil dari dua buah riwayat yang nomor 3, 3A dan 3B. Cuma tadi saya bilang 3A yang kedua itu diubahnya menjadi B ya. Baik, kita masuk hadis keempat di bab yang sama. Hadis dengan sanad sahih dan ini urutan 1298 dari awal kita belajar, berbunyi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja alaihim wa hum julusun fi majlis lahum. Faqala ala ukhbirukum bi khairin nasi manzila. Qalu bala ya Rasulullah. Qala rajulun akhidun bi ra'si farasihi fi sabilillah hatta yamuta aw yuqtal. Ala ukhbirukum billadhi yalihi. Qulna bala ya Rasulullah. Qala imru'un mu'tazilun fi shi'bin yuqimus salah wa yu'tiz zakah wa ya'tazilu syururan nas. Ala ukhbirukum bi syarrin nas. Qulna bala ya Rasulullah. Qala alladhi yus'alu billahi wa la yu'ti. Bahwa Rasulullah SAW pernah keluar menjumpai para sahabatnya saat mereka sedang duduk dalam satu majlis pertemuan mereka. Kemudian beliau SAW bersabda, maukah aku sampaikan kepada kalian tentang manusia yang paling baik kedudukannya, paling afdal? Maka para sahabat yang sedang duduk-duduk tadi berkata, iya wahai Rasulullah, pasti kami mau. Maka kata Nabi SAW, yaitu seorang laki-laki yang menarik tali kekang kepala kudanya di jalan Allah hingga ia mati atau terbunuh. Dan maukah aku sampaikan kepada kalian tentang yang menduduki urutan berikutnya setelah yang tadi pergi berperang itu? Para sahabat yang sedang duduk mengatakan, kami menjawab, iya wahai Rasulullah. Maka kata Nabi SAW, seseorang yang menyendiri di sela-sela perbukitan, menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan menjauhi kejahatan manusia. Lalu Nabi SAW bilang lagi, apakah kalian mau aku sampaikan tentang manusia yang paling jahat? Kami menjawab, iya wahai Rasulullah. Maka kata Nabi SAW, ia adalah orang yang diminta dengan nama Allah namun tidak mau memberi. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan ia berkata hadits ini hasan gharib, dan oleh An-Nasai serta Ibnu Hibban di dalam sahihnya, dan lafaz di atas adalah riwayat mereka berdua dan itu lebih sempurna.
Dan diriwayatkan pula oleh Imam Malik dari Atha bin Yasar secara mursal. Riwayat ini kita ambil pelajaran banyak sekali. Yang pertama, kedudukan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kalau kita kembali ke halaman 161 di hadits nomor 4 langsung dikatakan dari Ibnu Abbas, beliau berkata. Nah, Ibnu Abbas ini yang telah menyampaikan kepada kita tentang pertemuan Nabi dengan para sahabat di majelis mereka, lalu menginformasikan kepada mereka tentang manusia terbaik dan manusia juga yang paling buruk. Pelajaran yang kedua, bahwasanya bolehnya seorang muslimah mereka berkumpul. Tidak masalah, kumpul-kumpul, ngobrol, urusan yang kira-kira tidak ada kemaksiatan, urusan dunia, menanyakan kabar satu sama yang lain. Adanya urusan-urusan dunia gak masalah, apalagi urusan agama. Urusan agama kayak kita sekarang duduk majelis ilmu ini lebih mulia lagi. Tapi kalau orang misalnya datang cuma ngobrol sama temannya, ya, kemudian duduk berbicara tentang masalah anak-anak, masalah kehidupan secara umum dan tidak ada kemaksiatan, tidak ada ghibah segala macam, itu dibolehkan. Karena pernah Nabi SAW mengatakan, ya, jauhi duduk-duduk di pinggir jalan. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kami punya hajat. Maksudnya manusiawi banget kalau kami duduk ngobrol sama teman-teman gitu. Kata Nabi SAW, kalau kalian harus lakukan, maka berikanlah hak jalanan itu. Lalu mereka tanya, apa itu hak jalanan ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, kalian menegakkan, menyuruh pada yang ma'ruf, melarang yang mungkar. Ya. Gak boleh buat maksiat malah, gak boleh ganggu orang, gak boleh seperti sebagian preman, semoga Allah berikan hidayah. Orang kalau lewat ketakutan, malah diganggu, malah diambil hartanya gitu ya. Tapi marah baik, memandu orang, menunjukkan jalan, ya, kemudian memandu orang-orang buta misalnya, membantu orang yang butuh bantuan, nah itu semua dibolehkan. Nah kurang lebih seperti itu ya. Baik, jadi ini pelajaran yang bisa diambil bahwasanya bolehnya seorang muslim dan muslimah duduk mereka dengan komunitasnya itu ya, dan berbicara pada hal-hal yang mubah. Kalau bicara masalah agama sih bagus banget, tapi kan tidak mungkin orang bicara agama terus gitu kan. Ada saja orang bertanya tentang masalah pakaian temannya, makanan kesukaannya misalnya, atau kemarin rekreasi keluarga kemana aja, mungkin ada informasi baru yang bisa bertukar. Semua urusan dunia selama tidak ada maksiat masih dibolehkan. Pelajaran yang ketiga, pentingnya seseorang mengisi majelisnya dengan hal-hal yang bermanfaat. Ini juga kita tambahkan sebagai faidah. Di sini para sahabat pada saat duduk, Nabi SAW berusaha memberikan faedah kepada majelis tersebut. Jadi waktu Nabi lewat, Nabi kemudian sengaja mendatangi mereka lalu bertanya, mau nggak saya beritahukan kalian? Mau nggak saya beritahukan kepada kalian? Maksudnya supaya kalian isi majelis kalian dengan kebaikan-kebaikan. Nah seperti itu ya. Jadi pelajaran yang ketiga. Pelajaran yang keempat yang bisa diambil adalah bahwasanya pentingnya seorang dai memvariasikan metode dakwanya. Ada saatnya guru itu didatangi, ada saatnya guru juga mendatangi. Ya, walaupun mayoritas sebenarnya ilmu itu didatangi. Jadi kayak Bapak Ibu datang ke pengajian itu normal sekali ya. Untuk mendatangi ilmu itu didatangi. Dan jangan berharap ilmu itu datang sendiri. Tetapi ada saatnya juga di mana para dai-dai dan para ulama ini bergerak untuk melihat dan mencari peluang di mana bisa memberikan petunjuk atau hidayah kepada manusia. Di sini Nabi SAW sengaja keluar lalu mendatangi majelis-majelis para sahabat dan sengaja memberikan faedah kepada mereka. Pelajaran yang kelima yang bisa diambil adalah bahwasanya manusia yang terbaik. Yang kelima ini masalah metode mengajar. Metode mengajar, misal kalau kita sederhanakan ibu pada anak-anak misalnya. Ini hadir offline mayoritas ibu-ibu, misalnya ibu mau mengajar kepada anak-anak. Kita bisa menggunakan metode langsung menyampaikan sebuah informasi. Nah, ini lakukan, ini kerjakan, ini keutamaannya, tinggalkan ini misalnya. Boleh juga metode yang lain adalah kita yang melempar pertanyaan. Ya, melempar pertanyaan ini untuk lebih menarik perhatian audiens. Misalnya, sudah tahu belum nak misalnya, ya. Atau teman-teman sudah tahu belum ya, tapi hal yang positif ya. Sudah tahunya ini artinya sudah tahu enggak? Kan Nabi bilang langsung, mau enggak saya beritahukan kepada kalian manusia yang paling baik. Ya, sudah tahu belum ada hadis begini misalnya ya. Sudah tahu belum ada ayat Al-Qur'an begini ya. Jadi memberitahukan tentang sesuatu yang positif. Jadi kita bisa pakai retorika seperti itu. Kita bisa langsung memberikan edukasi atau kita menggunakan metode bertanya untuk menarik perhatian audiens. Ini yang keberapa? Yang kelima. Sekarang yang keenam. Ya, kita masuk kepada orang yang terbaik ya. Dari semua manusia yang paling baik kedudukannya adalah seorang yang keluar berperang mengambil tali kekang kudanya. Itu dibahasakan ini sebenarnya seperti orang yang tidak menunda perang. Masa dulu orang naik kuda langsung dia pegang tali kekangan kudanya dan dia picu untuk berperang. Itu karena cepatnya ingin berperang dan tidak ingin menundanya. Nah itu orang yang paling baik. Dia berperang di jalan Allah dan tidak berharap pulang lagi di keluarganya. Dia berharap dia bisa meninggal atau dia terbunuh.
Meninggal maksudnya walaupun tidak dibunuh oleh musuh, maunya matinya di medan perang. Ya. Karena ada hadis Nabi SAW, dan siapa yang keluar berperang, kemudian dia mati, bukan dibunuh oleh musuh ya, ajalnya datang, akan dicatatkan baginya pahala jihad sampai hari kiamat. Kalau dia dibunuh oleh musuh, dia mati syahid. Lebih besar lagi keutamaannya. Gitu ya. Nah, ini adalah manusia yang terbaik kedudukannya. Dia keluar berperang, tidak menunda seruan jihad itu, dan dia tidak berharap pulang lagi, dia berharap mati saja di sana, atau dia terbunuh oleh musuh. Dua-duanya bisa dicari. Mati dalam kondisi husnul khatimah karena lagi berperang, walaupun tidak dibunuh oleh musuh, atau dia dibunuh oleh musuh, terus dia mati syahid. Pelajaran yang keenam ya. Enam ya. Yang ketujuh. Pelajaran yang ketujuh adalah golongan kedua setelah itu. Yang paling afdal mirip tadi sebelumnya, yaitu seseorang yang menyendiri ya, atau memisahkan diri dari satu komunitas ya, berada di satu tempat syi'ib itu, perbukitan, pemukiman gitu ya, di mana dia mendirikan sholat, tidak terganggu, dia mengeluarkan zakatnya, dan dia menjauhi keburukan-keburukan manusia supaya dia tidak kena masalah sama manusia, tapi dia beribadah sampai dia meninggal. Nah, ini orang yang terbaik. Yang terakhir adalah, ini tentu yang terbaik setelah jihad ya. Yang kedelapan, faedah 8 ya. Betul. Faedah yang kedelapan sekarang adalah bahwasanya orang yang terburuk, yaitu orang yang dimintai. Misalnya ada orang miskin datang mengatakan, saya minta atas nama Allah tolong berikan saya. Dan sebenarnya dia punya kemampuan. Lalu dia mengatakan saya tidak bisa kasih. Atau dia berdusta. Ini orang yang paling buruk. Karena sudah digunakan nama Allah ya untuk meminta kepadanya. Nah, ini tentu di saat kita punya kemampuan. Nabi SAW punya satu tradisi yang menarik. Beliau walaupun tidak diminta atas nama Allah, pokoknya setiap orang minta, beliau tidak mau menolaknya. Salah satu ciri kebaikan dan tingkat kedermawanan tertinggi dari Nabi SAW adalah beliau tidak pernah menolak orang yang minta. Selalu beliau kasih. Jadi ini poin juga perlu kita harus bawahi ya. Bapak Ibu sekalian, kedermawanan itu yang Allah cintai orang-orang yang dermawan, dan surga tempatnya orang dermawan, punya tahapan apa, punya tingkatan-tingkatan. Kita langsung bicara yang baik-baik, yang terbaiknya, tingkat level-level tertingginya. Di antara level tertinggi adalah tidak pernah menolak siapapun yang minta. Kemudian juga termasuk level tertinggi adalah memberi sebelum diminta. Memang kita sudah kirim makanan, kita kirim hadiah kepada orang tua kita, kepada kerabat, kepada orang-orang tanpa orang minta. Ada orang kelihatan gitu dermawan sekali. Pokoknya ketemu sama siapa saja selalu dia kasih. Ada tamu datang selalu bungkusin makanan. Orang tidak minta. Ini memang orang seperti ini melalui proses yang panjang. Karena tidak semua orang punya sifat kedermawanan seperti ini. Ya. Maksud dalamnya juga adalah orang yang memberikan apapun yang dia sukai dan dia dahulukan orang lain. Ini level dermawan tertinggi. Kadang-kadang Allah uji kita. Datang ini ya. Datang peluang ini. Tapi tinggal bagaimana kita melihat dengan kacamata iman atau kita kacamata dunia. Kalau kacamata iman kita tidak akan menganggap, tidak menyalahkan orang yang minta. Ya, misalnya ada orang kita tahu nih orang sebenarnya butuh, dia tidak minta lalu kita memberikan tanpa orang itu minta. Itu kan upaya seseorang justru untuk meraih dan mengejar pahala tanpa melihat siapa penerimanya. Nah, ini butuh juhud, butuh upaya sebenarnya ya. Tapi dia terbaik. Kadang-kadang terlintas dalam hidup kita itu. Terlintas hidup kita juga kadang-kadang kita butuh banget. Tapi ada orang yang minta apa yang kita butuh itu. Misalnya kita lagi lapar, ada orang minta makanan tersebut. Nah, ini ujiannya. Tapi ini level-level tertinggi dalam masalah ya sedekah atau kedermawanan. Ya, itu juga lebih besar pahalanya. Makanya pernah ada seorang sahabat Abdullah bin Umar sehingga saya radhiyallahu anhu, beliau satu waktu di masa tuanya pengen sekali makan ikan. Nah, sementara di Madinah tidak ada laut, jauh dari laut. Ya. Maka didatangkanlah satu ekor ikan yang dimasak dengan sangat baik oleh istrinya. Begitu dihidangkan, tiba-tiba saja ada yang ketuk pintu dan ternyata orang miskin gitu ya. Ujian datang pada satu, lagi mau makan, orang miskin minta. Kan tidak mungkin kebetulan. Kalau kita lihat dengan kacamata iman, ada sesuatu yang Allah kirim pesan di situ. Ya, maka dia pun menyuruh istrinya membungkus ikan itu, lalu kemudian memberikan kepada orang miskin tadi. Ya. Lalu istrinya bilang, kan bisa kita kasih makanan lain. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Abdullah kalau menyukai sesuatu, ya maka dia akan infakkan di jalan Allah. Ini bentuk kedermawanan yang luar biasa gitu ya. Jadi Bapak Ibu harus peka melihat kadang-kadang ada penawaran-penawaran dari Allah dalam bentuk ujian. Sebenarnya kalau kita berhasil Allah bukakan banyak sekali pintu-pintu rahmatnya. Nah di antaranya kalau ada orang minta, ada orang yang rutin minta kepada kita dan berbagai macam hal yang sifatnya sebenarnya ujian. Tapi lihatlah itu dengan kacamata iman supaya kita tidak mudah menolaknya. Supaya kita tidak mudah untuk menolaknya. Ya. Kita tidak penting siapa yang menerimanya, tapi bagaimana esensi sedekahnya kita dapatkan. Nah seperti itulah. Karena permasalahannya di akhir hadis ini disebutkan, justru itu manusia yang paling buruk.
Kalau dia sudah punya kemampuan, orang minta dia nggak mau kasih. Nah, itu justru dianggap buruk sekali. Siapa dia dan siapa hartanya gitu. Ya, atau milik siapa hartanya? Dia dan hartanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, harusnya dia memberikan. Nah, seperti itulah. Hadits nomor 5 dalam bab ini, dan ini dengan sanad yang sahih, dan ini urutan ya, 1299 tentunya dari awal kita belajar. Riwayatnya berbunyi dari Sabrah bin Al-Fakih radhiyallahu anhu yang menuturkan, aku pernah mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, Inna syaitana qa'ada libni Adam bitariqil Islam, faqala tuslimu wa tadharu dinak wa dina abaik, فعصاه فقعد له بطريق الهجرة فقال له تهاجر وتذر دارك وأرضك وسماءك فعصاه فهاجر فقعد له بطريق الجهاد فقال تجاهد وهو جهد النفس والمال فتقاتل فتقتل فتنكح المرأة ويقسم المال فعصاه فجاهد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن فعل ذلك فمات كان حقا على الله أن يدخله الجنة وإن غرق كان حقا على الله أن يدخله الجنة وإن وقصته دابة كان حقا على الله أن يدخله الجنة. Ini hadits mulia sekali ya. Nah, terjemahannya begini. Kata Nabi SAW, sungguhnya syaitan itu benar-benar duduk dan menghadang anak Adam di jalan menuju Islam. Jadi semua orang non-Muslim itu selalu kalau ada upaya sampai kepada informasi Islam, pasti syaitan berusaha membisikkan ini. Apa kata syaitan? Nabi SAW memberikan kita bocorannya. Apakah kamu masuk Islam dan meninggalkan agamamu dan agama nenek moyangmu? Ya, terus dibuat ragu orang tersebut. Namun jika ia mendurhakai syaitan, dia tidak mau ikutin. Kemudian dia masuk Islam. Ya. Namun dia mendurhakai, maksudnya dia tidak mengikuti syaitan, tapi dia tetap masuk Islam. Kemudian syaitan akan menghadangnya di jalan yang kedua, yaitu jalan hijrah. Pindah dari negaranya yang dia tidak bisa ibadah ke negara Islam. Pindah dari komunitasnya kepada komunitas yang baik gitu ya. Dihadang dia di jalan hijrah dan syaitan berkata padanya, apakah kamu mau berhijrah meninggalkan rumah, bumi dan langitmu di tempat lahirmu lah ya. Namun ia mendurhakainya dan ia pun hijrah. Maksudnya orang ini nggak mau dengar syaitan, lalu kemudian dia hijrah. Kemudian syaitan kembali menghadangnya di jalan jihad. Setelah jadi muslim, setelah hijrah, terbuka pintu jihad untuk berperang, membela agama Allah. Dan berkata kepadanya, apakah kamu akan berjihad padahal ia merupakan pengorbanan jiwa dan harta? Kamu harus keluarin hartamu, kamu yang sudah kamu setengah mati nabung selama ini. Kamu juga harus berperang, bisa saja tubuhmu sakit, luka dan seterusnya. Dan dibisikkan juga oleh syaitan begini. Ya. Dan kamu juga berperang kemudian dibunuh. Akibatnya istrimu akan dinikahi oleh orang lain. Dan hartamu akan dibagi-bagi. Ya, jadi disentuh juga kecemburuannya gitu ya, supaya dia tidak mau jihad, takut istrinya nikah sama laki-laki lain gitu. Lalu ia pun mendurhakainya, maksudnya tidak mau ikut syaitan ya. Dan ia tetap pergi berjihad. Lalu Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang melakukan hal itu lalu meninggal, maka wajib bagi Allah untuk memasukkannya ke dalam surga. Dan jika ia mati tenggelam, maka wajib bagi Allah untuk memasukkannya ke dalam surga. Dan seandainya ia meninggal karena dibanting ataupun terpental dari hewan tunggangannya, maka wajib bagi Allah untuk memasukkannya ke dalam surga. Diriwayatkan oleh An-Nasai, Ibn Hibban dalam Sahih dan juga Al-Baihaqi. Riwayat ini memberikan pelajaran kepada kita yang pertama adalah bagaimana jahatnya syaitan ya. Dan dia berusaha terus menyesatkan anak Adam. Ya. Dan syaitan sudah pernah kita jelaskan istilah bagi pengikut-pengikut iblis. Mulai dari iblis dan semua pengikut yang mendukungnya. Ya. Umumnya mereka dari kalangan jin yang jahat dan bisa juga diikuti oleh manusia yang mengikuti syaitan-syaitan tersebut. Makanya di akhir surah An-Nas kita berlindung minal jinnati wan nas. Dari kejahatan ya, manusia dari jin dan dari syaitan jin dan syaitan manusia. Yang selalu membisikkan keburukan-keburukan gitu ya. Jadi bisa saja syaitan jin ini meniupkan bisikan kepada syaitan manusia untuk memberhentikan kita dari kebaikan-kebaikan tersebut. Nah, jadi syaitan ini berusaha terus menyesatkan manusia. Kemudian pelajaran yang kedua, yang menghalangi banyaknya orang masuk Islam itu syaitan. Yang menghalangi banyaknya manusia untuk menolak Islam adalah syaitan. Bahkan adanya orang-orang yang frontal sekali ya, membenci Islam. Kita lihat ada cuplikan di media bagaimana ada yang menghancurkan masjid ya, ada yang berusaha membunuh orang dalam masjid ya. Kejadian di beberapa tempat di Eropa, beberapa tahun lalu juga terjadi di New Zealand dan di beberapa wilayah-wilayah di muka bumi. Itu semua upaya dari syaitan, bisikan syaitan yang menghiasi buat mereka agar membenci Islam atau merusak nama baik Islam ya, sehingga orang-orang menolak Islam itu sendiri. Karena orang kalau sudah syahadat maka
langkah awal selamat sudah depan mata gitu ya. Kemudian pelajaran yang ketiga, pentingnya seseorang menolak bisikan syaitan. Dan syaitan tidak punya kekuatan apa-apa kecuali cuma membisikkan. Makanya sabda Nabi SAW, lalu dia mendurhakainya. Maksudnya tetap dia tolak syaitan dan dia masuk Islam. Berarti sebenarnya kita bisa nolak syaitan itu dan sangat mudah. Contoh misalnya tadi waktu mau ikut ta'lim ini kan bisa saja syaitan bisikin kita untuk apa, jauh, udah dengerin online aja, padahal sebenarnya bisa offline misalnya. Atau kalau lagi online pun, ya udahlah makan dulu, minum dulu, kamar mandi, sebentar jawab, dengar ceramah tapi sambil bermain handphone, WA, tidak nyambung. Itu semua bisa saja. Ya, syaitan berusaha untuk itu. Maka kita coba menepis itu, kita bisa menepis. Sekali kalau mau maksimal dalam satu perbuatan, urusan dunia atau akhirat, ya, urusan dunia atau akhirat, maka coba nikmati. Misalnya contoh di makanan, ya, beda sekali orang yang makan hanya sekedar untuk menghilangkan laparnya, atau yang penting saya sudah makan atau saya berlomba menghabiskan makanan dengan teman di sebelah, maka itu, ya, beda sekali dengan orang yang menikmati setiap sendok makanannya. Setiap gigitan kuenya misalnya, dia coba menikmatinya gitu ya. Nah ini beda sekali. Nah sama sebenarnya dalam semua hal. Kita menikmatin duduk di sebuah sudut ruangan saja yang udaranya sejuk misalnya, atau di taman belakang kita duduk sejenak. Beda sekali orang yang cuma bilang oh bagus ya, kemudian dia pergi. Dengan orang yang melihat setiap sudutnya, melihat pohon-pohonnya, dia hirup udaranya, dia menikmatinya beda. Gitu ya. Orang kalau betul-betul menikmati makanan, walaupun dia cuma makan kerupuk, kadang-kadang kita tertarik mau makan karena dia menikmatinya. Beda dengan orang yang makan asal-asalan. Apalagi orang yang berlumba-lumba untuk menghabisin, bersaing sama temannya, itu tidak akan menarik bagi kita. Itu poinnya. Nah dalam ibadah juga sama. Apapun yang kita kerjakan, ini cara paling efektif menepis syaitan adalah kita nikmati ibadah itu. Lagi sholat, saya mau cari pahalanya, saya mau nikmatin setiap gerakan dan bacanya. Itu menyusahkan syaitan untuk mengganggu kita. Ya. Sama majelis ilmu, enggak, saya sekarang mau belajar, saya akan fokus dan seterusnya. Semuanya sama. Ya. Ibadah-ibadah semua begitu. Nah itu pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil ya, kita bisa mendurhakai atau menolak syaitan dan itu tidak sulit. Dan pelajaran yang keempat, bagaimana syaitan berusaha untuk menolak atau menghalangi orang dari hijrah. Dan hijrah ada dua. Ada namanya hijrah hissi dan ada hijrah ma'nawi. Hissi itu maksudnya secara fisik Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kita hijrah dari wilayah kafir ke wilayah muslim. Contoh Bapak Ibu lagi ada di satu negara, kita nggak bisa ibadah. Dipukul, disiksa, ya nggak bisa. Sehingga kita nggak bisa ibadah. Contoh waktu sahabat-sahabat Nabi di Mekah di fase awal Islam. Nah itu disiksa mereka, susah sekali. Setiap hari dulu kalau kita hidup di masa itu, seperti bersama Bilal, bersama dengan Yasir, bersama dengan Sumayyah, Ammar, Abdullah bin Mas'ud dan banyak sahabat-sahabat Nabi yang lain itu mereka kalau jalan dulu di Mekah itu 24 jam terancam. Semua penjahat-penjahat orang Mekah waktu itu orang-orang kafirnya bisa ngambil hartanya, bisa pukul badannya, bisa bunuh, tidak ada hukuman. Itu berat banget. Makanya ada perintah hijrah ke Madinah. Itu namanya hijrah fisik. Kita pindah dari wilayah yang tidak bisa ibadah ke wilayah yang bisa ibadah. Dan tidak boleh Bapak Ibu bertahan di satu wilayah di mana Anda tidak bisa beribadah. Nggak boleh. Dalam Al-Quran digambarkan itu ya. Kalau orang-orang yang nanti meninggal dalam kondisi tidak bisa sholat, tidak bisa puasa, dan dia bertahan di wilayah itu sementara dia punya kemampuan pindah ke negara-negara muslim, itu nggak boleh. Ya, nanti mereka pada saat digiring ke neraka, ditanya, ya kenapa kalian kesini? Para malaikat mereka mengatakan, kunna mustada'afina fil ard. Kami termasuk orang-orang yang lemah di muka bumi. Maka malaikat mengatakan, alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Bukankah buminya Allah itu luas lalu kalian bisa hijrah? Kenapa bertahan di situ? Ya, ini juga kalau kita tarik secara makna, secara makna itu adalah meninggalkan apa yang Allah haramkan dan kepada perintah yang Allah perintahkan atau apa yang Allah bolehkan. Ini secara makna. Kan tadi saya bilang ada dua, ada hissi, fisik dan ada maknawi secara makna. Nah kalau secara makna hijrah itu adalah hadis Nabi SAW, al-muhajiru man hajara manahallah an. Orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Jika misalnya bapak ibu dulu, maaf ibu-ibu dulu mungkin tidak berhijab. Nah sekarang ikut pengajian, lalu sekarang mau pakai hijab, itu namanya hijrah juga. Hijrah dari perbuatan yang melanggar agama kepada ketaatan kepada agama. Jadi normal orang kalau bilang saya baru saja hijrah, ya saya sudah hijrah, itu memang benar. Walaupun bukan hijrah dari negara kafir ke negara muslim, karena itu makna hissinya. Tapi kalau maknawinya itu berarti benar. Itu adalah benar gitu ya. Nah keduanya akan dihalangi oleh syaitan.
Keduanya akan dihalangi oleh syaitan. Jadi kalau kita sudah mau jadi orang baik, maka pasti syaitan akan berusaha satu jalan mengingatkan kita dosa-dosa yang pernah kita lakukan, kenikmatannya dan segala macam supaya kita tidak meninggalkannya. Gitu ya. Makanya di sini Nabi SAW ajarkan, ya, dia akan menghalangi orang yang mau hijrah. Selain mengatakan apakah kau akan tinggalkan rumahmu, bumimu, langitmu, maksudnya semua aktivitasmu. Ada komunitasmu loh dulu. Ada orang ini, ada orang itu dan segala macam. Zinahnya, bohongnya, khamrnya, narkotikanya dan segala macam itu ya. Namun ia mendurhakainya. Berarti juga kita bisa menolaknya gitu ya. Dan ia pun hijrah. Nah, dalam masalah hijrah ini, kami sarankan jangan setengah-setengah. Baik itu hissi atau maknawi. Udah tawakkal Allah. Udah hijrah ke satu negara di mana kita bisa ibadah. Tentu negara-negara yang kita aman, kayak di Indonesia aman ibadah, nggak usah kita hijrah. Ya, ini hijrah dari negara yang kita tidak bisa sama sekali ibadah. Nah, di Indonesia alhamdulillah masjid di mana-mana, mikrofon terdengar azan, puasa Ramadan diiklankan oleh pemerintah, luar biasa deh pokoknya, ya. Itu sudah sangat luar biasa gitu. Nah, begitu juga dengan hijrah, maksudnya menjadi orang yang kalau bahasa sederhananya laki-laki soleh, perempuan soleha. Jangan setengah-setengah. Jangan dicicil-cicil. Jadi orang baik sekalian. Hijrah 100%. Jangan hijrah tapi ya udah saya hijrah tapi masih gosip. Hijrah tapi masih adu domba. Hijrah tapi masih ada transaksi riba. Hijrah tapi masih dicicil-cicil. Untuk apa? Itu nggak akan rasakan nikmatnya hijrah. Nikmat hijrah yang sebenarnya adalah itu akan didapatkan kalau orang itu benar-benar 100%. Apa keutamanya Ustaz? Di antaranya surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 100. Ya, ini nggak sulit untuk dihafal karena ayatnya bulat, ayat yang 100 gitu ya. Allah mengatakan wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'a. Siapa yang hijrah di jalan Allah, maka dia akan mendapatkan banyak sekali peluang dan kelapangan. Ya, ulama tafsir ada yang mengatakan bahwasanya kelapangan rezeki, ya, kelapangan jiwa, karena dia memulai hidup baru semuanya. Dia mulai hidup baru, dia menata lagi, dia sudah tidak kenang lagi masa lalunya yang buruk. Mau dia pernah pezina, mau dia pemabuk, itu nggak ada urusannya. Setelah hijrah hilang semua itu. Ya, semua itu hilang.